Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kela Novinsky dari kelas 10 SKT 2 absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 9 yaitu Managing Files. Nah, di sini terdapat 10 materi, yaitu yang pertama struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi patch, yang ketiga absolute versus relative patch, yang keempat spesialis karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam yaitu perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdri, yang ke-8 perintah cv, yang ke-9 perintah mv, yang ke-10 yaitu perintah rm. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur direktori pada Linux, yaitu di sini terdapat slice atau root. Root ini memiliki hak akses USR yang paling tinggi. Lalu ada USR yang merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan instalasi aplikasi. Lalu ada home. Home merupakan direktori pada setiap USR pada di Linux. Terus desktop memiliki direktori home yang sama. Lalu terdapat juga etc, yaitu yang digunakan untuk menyimpan file konfigurasi pada server. Jika kita sering mengkonfigurasi server, kita akan sering menggunakan direktori ini. Nah, kita langsung saja masuk ke Debian. Kalau sudah login Debian, kita langsung cari saja files. Lalu kita klik yang ini. Nah, tampilan di sini secara default akan diarahkan ke home. Di sini untuk melihat semua user yang ada di home directory, kalian bisa pilih klik other location. Setelah itu kita klik Debian GNU Linux. Nah, di sini banyak sekali direktori atau file-file penting, teman-teman bisa klik home. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat file di mana jika membuat user baru di sini akan muncul user yang kalian buat. Teman-teman bisa klik titik 3 di atas. Lalu klik properties. Nah, di sini kenapa home-nya tidak terlihat? Karena home bukan merupakan parent folder. Karena saya sedang berada pada direktori home. Sedangkan ini hanya menampilkan parent folder atau folder yang ada di atas saya. Nah, untuk melihat home yang ada di direktori saya, teman-teman bisa mengklik home, lalu klik titik 3. Kemudian kita klik properties. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa folder induk di atas itu terdapat home ya, teman-teman. Jadi di parent folder ini bertuliskan /home/. Nah, ini dikarenakan saya sedang berada di direktori home. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi kedua yaitu navigasi patch. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang navigating patch, yaitu yang CD itu digunakan untuk pindah ke direktori lain. Kalau yang PWD itu si current directory, yaitu menampilkan lokasi patch direktori yang sedang aktif. Kemudian yang ls to see what is inside directory, yaitu untuk menampilkan isi direktori atau file folder di dalamnya. Intinya ketiga perintah ini dipakai untuk berpindah, melihat posisi, dan mengecek isi folder. Kita langsung saja masuk ke Debian-nya ya, teman-teman. Kita ke Debian GNU Linux. Kalau sudah, kita cari yang root ya, teman-teman. Di sini sudah ketemu, kita klik saja, masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke root ya, teman-teman. Tetapi jika pada CLI teman-teman bisa masukkan perintah su, lalu enter, masukkan passwordnya. Kalau pada CLI mau masuk ke home directory root, teman-teman bisa masukkan perintah yaitu cd spasi root, lalu klik enter. Nah, di sini sudah masuk ke direktori rootnya ya, teman-teman. Kemudian saya akan mengeceknya terlebih dahulu dengan menuliskan pwd lalu enter.
teman-teman bisa dilihat bahwasannya saya sudah masuk ke dalam root. Lalu saya akan masuk ke directory home dengan menuliskan cd home, lalu enter. Nah, di sini sudah masuk ke directory home ya teman-teman. Lalu saya akan cek kembali apakah sudah masuk di directory home apa belum dengan menuliskan perintah pwd lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah masuk ke directory home. Selanjutnya saya akan melihat isi dari directory home dengan menuliskan perintah ls di sini. Di sini pada directory home terdapat tulisan 11 tjkt 2. Nah, kita cek kembali pada file biasa. Kita klik home. Nah, di sini terdapat home-nya yaitu 11 tjkt 2. Ini adalah user directory ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke materi ketiga yaitu absolute versus relative patch. Nah di sini kita langsung masuk ke Debian-nya. Di sini saya akan menyamakan isi dari directory saya sendiri. Di sini terdapat dokumen, download dan lain sebagainya. Lalu saya akan coba masuk ke directory slice. Kita ketikkan perintah su, lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah, kita masukkan perintah lagi pwd, lalu enter. Bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah berada pada directory slice home slice plus tjkt 2. Dalam directory slice ini terdapat ini ya teman-teman, terdapat binbot, df, etc, home dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba masuk ke dalam directory etc, lalu ke Apache 2. Sebagai contoh pada CLI saya akan menggunakan perintah cd spasi slash tc slash Apache 2. Kita enter. Nah, di sini saya tuliskan perintah pwd lalu enter lagi. Nah, sini saya menggunakan perintah absolute. Kita masuk ke directory etc terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu ke Apache 2. Syarat masuk ke Apache 2 kita harus masukkan ke etc dahulu. Lalu saya akan coba pada CLI di sini tulis perintah cd lalu spasi slice Apache 2. Kita enter. Nah, di sini terdapat tulisan no such file or directory.
Jadi di sini kita diperintahkan untuk masuk ke dalam direktori etc terlebih dahulu. Sekarang kita coba pada Jali dengan menuliskan perintah cd slice etc. Lalu enter. Lalu saya akan masuk ke Apache 2, tidak perlu garis miring. Kita ketikkan cd Apache 2, enter. Nah, dikarenakan sudah berada di dalam direktori etc, saya sudah berhasil Apache 2. Teman-teman, kita masuk ke materi keempat, yaitu spesialis karakter. Nah, di Java itu terdapat spesial karakter. Pertama, terdapat tanda lengkung seperti ini sebelum dolar. Nah, ini memiliki arti kita sedang di directory home. Kalau dolarnya kita sedang berada di access user. Bisa kita klik ls, lalu enter. Nah, di sini teman-teman terdapat tulisan seperti ini: desktop, download, pictures, template, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, lalu langsung saja kita masuk ke directory, kita ketik su, lalu enter, masukkan passwordnya. Kita ulangnya teman-teman, kami tadi salah. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke directory rootnya dengan ketik su, lalu enter, kemudian masukkan passwordnya, lalu kemudian enter kembali. Nah, teman-teman, di sini ada tanda ini berarti sudah berada di akses penuh atau di directory root. Kita exit, lalu kita tulis ls spasi titik, lalu enter. Nah, di sini terdapat isi yang sama seperti file biasa. Selanjutnya yaitu titik 2. Sebelum itu saya akan masuk ke directory root ya teman-teman, dengan mengetikkan su, lalu kemudian enter passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke directory etc Apache 2 ya teman-teman. Kita ketik cd spasi slash, lalu enter. Kemudian kita masukkan perintah lagi cd spasi etc slash, lalu Apache 2, lalu kita enter. Nah, jadi pada titik 2 ini memiliki arti kita dapat melihat parent folder sebelum Apache 2. Lalu kita klik pwd, kita enter untuk melihat isinya. Nah, di sini saya sudah berada pada slash Apache 2. Lalu jika saya ketikkan perintah cd spasi titik 2 lalu enter, maka saya akan kembali ke slash etc lagi. Bisa teman-teman lihat bahwa saya akan kembali ke slash etc. Teman-teman, kita masuk ke materi kelima, yaitu membuat file dengan Touch. Kita langsung saja ke Debian-nya. Nah, di sini saya sudah mengetikkan ls, kemudian kita ketik lagi yaitu Touch. Lalu nama filenya yang akan saya buat Kayla.txt, lalu kita enter. Nah, lalu kita ketik ls kembali, kita enter. Nah, di sini sudah muncul file yang baru saya buat ya teman-teman, yaitu Kayla.txt. Di file biasa juga sudah muncul filenya. Lalu saya akan menambahkan file txt ini ke dalam dokumen, tetapi tanpa masuk ke dalam direktori dokumen ya teman-teman. Langsung saja kita tuliskan touch dokumen slash 22txt, lalu enter. Kemudian kita ls, lalu enter kembali. Nah, kita coba lihat pada dokumen sudah terdapat file yaitu 22.txt. Nah, di sini kita masuk ke materi ke-6, yaitu perintah ls advance. Kita langsung saja ke Debian. Kita login kembali, masukkan passwordnya, lalu enter. Nah, di sini kita clear dulu ya teman-teman. Kalau sudah, jadi apa sih bedanya perintah ls biasa dan ls advance? Nah, jadi itu bedanya yaitu kalau ls biasa hanya menampilkan sebuah direktori yang ada, sedangkan jika ls advance
itu lebih detail atau lebih jelas yang terdapat pada home directory. Jadi di sini saya akan coba mempraktikannya. Kita ketik pwd, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat saya sedang di directory home ya. Lalu saya akan ls biasa kita ketik, lalu kemudian enter. Nah, di sini terdapat file seperti ini, yaitu kaila.txt. Sedangkan jika saya ketik ls min a, kita enter, maka akan terdapat file yang tersembunyi, yaitu hidden directory dari home directory ya teman-teman. Selanjutnya jika saya ketik ls min l, nah di sini maka lebih detail dari tanggal pembuatan, file, jam, bulan, lalu keterangan bentuk filenya. Nah di sini untuk di rwxr-nya itu adalah directory, lalu untuk min rw ini file biasa. Selanjutnya saya akan menggabungkan ls min a dengan ls min l di sini. Nah di sini saya akan menuliskannya dengan perintah ls min la lalu enter. Nah di sini muncul hidden directory atau file tersembunyi. Di sini ada tanggal, bulan, jam, dan lain sebagainya. Kita masuk ke materi ke-7 yaitu membuat directory dengan mkdir. Kita langsung ke bagian. Nah di bab ke-7 yaitu kita membuat directory dengan mkdir. Jadi perintah mkdir yaitu sebuah perintah yang bisa digunakan untuk membuat directory baru ya teman-teman. Di sini saya akan coba cek isi dari sebuah directory dengan perintah ls lalu enter. Nah di sini terdapat file 22txt, 2323txt, desktop, download musik, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan membuat directory baru dengan perintah mkdir. Lalu ketik direct, setelah itu enter. Nah bisa teman-teman lihat, bahwa di sini sudah muncul ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke dalam file kaila.txt dengan menuliskan perintah cd lalu spasi slash kaila.txt kemudian enter. Nah di sini tidak bisa masuk karena filenya biasa. Lalu kita ketik saja cd directnya lalu enter. Nah di sini saya sudah masuk ke dalam directory yang tadi baru saya buat. Lalu kita ketik perintah ls kemudian enter. Lalu kita klik terlebih dahulu. Nah jadi jika kalian ingin membuat sebuah directory di dalam directory, kalian bisa menuliskan perintah mkdir -1 lalu enter. Untuk mempersingkat kalian bisa menggunakan teman-teman. Ketik saja mkdir -1/2 lalu kita enter dan kita ketik lagi. Lalu kita enter. Di sini sudah tertambahkan yaitu directory -1 lalu ls. Nah di sini sudah tertambahkan yaitu directory -1. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam directory -1 dengan perintah cd -1 enter. Lalu saya akan cek dengan perintah ls. Nah jadi di dalam directory -1 terdapat directory -2. Lalu saya akan masuk ke directory -2 dengan perintah cd -2 lalu cek dengan ls. Nah di directory -2 juga terdapat directory -3 ya teman-teman. Kita masuk ke materi ke-8 yaitu perintah cv. Nah di sini kita ketik pwd lalu enter. Nah bisa teman-teman lihat saya sedang berada di directory home. Lalu saya akan cek isi dari directory saya dengan perintah ls lalu enter. Nah di sini terdapat file default ya teman-teman. Teman kita di sini akan coba mengcopy file, yaitu kita ketikkan cp dokumen. Nah di sini saya ngetiknya dokumen.
Nah teman-teman, di sini saya akan coba mengcopy file ke dokumen ya. Kita ketik cp, lalu kita ketik nama filenya yang akan di copy. Dokumen. Kita enter. Nah, ini sudah ke copy semua ya teman-teman. Yang tadi saya sudah mengcopy-nya lebih dulu. Nah, lalu di sini kan saya sudah berhasil tercopy. Di sini juga sudah terpindah ke home directory-nya. Jika semisal kalian memiliki file 1 sampai 100, kalian tidak perlu mengcopy satu-satu seperti tadi. Teman-teman bisa menuliskan perintah cp spasi bintang lalu txt, lalu teman-teman terserah mau masukkannya di mana. Nah, saya di public, berarti cp txt public, lalu kita enter. Kita cari di sini ya teman-teman. Nah, di sini semua filenya yang berakhiran dengan txt otomatis akan tersalin ke direktori. Masuk ke materi 9 yaitu perintah mv. Kita langsung saja masuk ke Debian. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu. Nah, lalu kita ketik pwd, kita enter. Nah, di sini saya sedang berada di direktori home ya teman-teman. Selanjutnya kita klik ls, kita enter. Nah, di sini terdapat file 222.txt, 223.txt, lalu kayla.txt. Nah, saya akan merename file ini ya teman-teman. Saya akan mengganti file pertama yang 22.txt dengan menuliskan perintah mv txt mv 222.txt spasi file 1.txt, lalu kita enter. Lalu kita ketik ls, kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa file 222.txt sudah berganti nama menjadi file 1.txt. Di sini teman-teman juga bisa cek bahwa di sini juga sudah berganti nama menjadi file 1.txt ya teman-teman. Ini. Lalu selanjutnya saya akan memindahkan file 2323.txt ke direktori home ya teman-teman dengan perintah mv 2323.txt, lalu salah, kita ulangi, mv documents slash 2323.txt spasi titik, kita enter. Nah, di sini file 2323.txt sudah berpindah ke direktori home. Di sini saya coba ls lalu enter. Nah, di sini sudah terdapat 2323.txt-nya ya teman-teman. Ke materi terakhir yaitu perintah rm. Lalu kita langsung saja ke Debian. Kita clear terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik ls lalu enter. Di sini terdapat beberapa file dengan ini .txt. Nah, di sini saya akan menghapus file yang kayla.txt dengan perintah rm kayla.txt. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita cek pada home directory-nya. Nah, di sini file kayla.txt-nya sudah nggak ada teman-teman, atau sudah hilang. Di sini juga saya akan cek dengan ls, lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa file yang bernamakan kayla.txt ini sudah hilang. Lalu saya akan coba meremove semua file dengan perintah rm file.txt lalu ls. Sebentar, kita ulangi, rm file.txt lalu enter. Sebentar, ini saya salah, rm file bintang .txt, kita enter. Nah, di sini semua file yang diakhiri dengan .txt semuanya sudah menghilang ya teman-teman, karena sudah saya remove. Lalu kita coba